Bunda. Ya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan berkenaan dengan Down syndrome, ya. Dimana Down syndrome merupakan adanya kelainan genetik, yaitu penambahan trisomi 21, sehingga kromosomnya pada satu kromosom itu bertambah. Oke, kemudian sebenarnya kenapa sih ya anak Down syndrome itu harus dibawa ke fisioterapi? Ya, yang menjadi alasan penting adalah bahwa terdapat permasalahan anak-anak dengan Down syndrome itu. Yang satu adalah anak-anak dengan Down syndrome memiliki tonus atau tegangan otot yang rendah. Pertama, kedua, anak-anak Down syndrome ya kurang aktif dalam melakukan kegiatan perkembangan motoriknya. Itu. Ketiga, banyaknya kompensasi gerakan pada anak-anak dengan Down syndrome. Sehingga dengan tiga masalah tersebut harus dilakukan fisioterapi. Nah, di mana nanti untuk bisa meningkatkan tonus ototnya atau tegangan ototnya, ya fisioterapi akan memberikan intervensi gitu berupa pemberian tapping, pemberian clapping, pemberian aproksimasi atau pengejutan dengan manual terapi untuk bisa anak meningkatkan tonus ototnya. Selain itu, ya anak akan dilakukan pemulaan gerak gitu. Tujuannya adalah agar anak-anak Down syndrome ini sendiri paham dari pola gerak itu sendiri, sehingga mengurangi kompensasi gerakan yang terjadi, di mana kompensasi tersebut sebenarnya merupakan masalah nanti kemudian hari, karena nanti akan menghambat dari pertumbuhannya atau perkembangan motoriknya. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dari beberapa sendi-sendi dan juga otot-otot anak-anak dengan Down syndrome, sehingga ya kekuatan tersebut akan mendukung atau mensupport dari perkembangan motorik anak-anak dengan Down syndrome. Jadi ya bagi orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome, sedini mungkin untuk bisa dilakukan intervensi pemberian fisioterapi oleh fisioterapis. Begitu ya Bunda, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda hebat. Dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome, kami mengadakan webinar pada hari ini, Jumat 18 Maret 2022, dengan tema What Parents Should Know, Medical and Physiotherapy Perspective, bersama dokter spesialis anak, Dr. Aditya Putra Pratama, SPA MSc. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dian. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan klinik New Miu Child Development Center secara singkat. New Miu Child Development Center merupakan bagian dari New Miu Crop yang diampu langsung oleh Dr. Aditya Putra Pratama, SPA MSc, selaku Direktur Utama. New Miu Child Development Center juga memiliki mitra resmi yaitu Miu Spa Baby Massage and Lactation Center. Selain itu, klinik New Miu juga memiliki Biro Psikologi Sentra Sendikia yang diampu oleh psikolog kami Tante Dewi Rahmawati, MTC Psikolog. Dan juga klinik Gizi Manduker yang diampu oleh ahli gizi kami Tante Sherlinia Punowisari, STRGZ. Sehingga New Miu Child Development Center, baik Miu Spa, Biro Psikologi Sentra Sendikia, dan Klinik Gizi Manduker berada di bawah naungan New Miu Crop yang beralamat di Jalan Tuparev nomor 34, Ruko 22A, Sutawinangun, Kedaung, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, di masa pandemi sekarang ini, New Miu Crop membuat program webinar sebagai bentuk edukasi terhadap para orang tua dan masyarakat sebagai fasilitas pemberian informasi tentang tumbuh kembang dan kesehatan. Selain itu, kami juga membuat jadwal rutin untuk live Instagram bersama dokter, bidan, psikolog, ahli gizi, dan para terapis New Miu.
NewMu juga memberikan pelayanan telemedicine, telepsikolog, dan telegizi yang merupakan layanan konsultasi online bersama dokter, psikolog, dan ahli gizi dari NewMu Child Development Center. Kedepannya, kami berharap program yang kami berikan bisa memberikan informasi tentang tumbuh kembang dan kesehatan untuk para orang tua dan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut terkait program kami, bisa dengan mengakses Instagram kami, yaitu newmu_cdc. Sekali lagi, selamat datang untuk para peserta webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para partisipan dan antusiasmenya dalam mengikuti acara webinar kali ini. Peserta yang telah mendaftar sekitar 52 orang. Acara webinar ini dapat disaksikan secara langsung melalui aplikasi Zoom dan akan ditayangkan ulang di YouTube channel NewMu Tumbuh Kembang. Partisipan dari webinar kali ini datang dari berbagai kalangan, diantaranya perawat, psikolog, dosen, fisioterapi, orang tua, dan masyarakat umum. Selamat datang dan terima kasih yang sudah bergabung. Peserta webinar kali ini juga berasal dari daerah yang beragam, bukan cuma dari Pulau Jawa, terdapat juga dari luar Pulau Jawa seperti Lampung, Balikpapan, Batam, Riau, Denpasar, Pekanbaru, dan sebagainya. Ya, mungkin silahkan bisa lambaikan tangan untuk para peserta. Saya juga akan menyapa Dr. Aditya Putra Pratama, SPMSC, sebagai pembicara di webinar hari ini. Selamat datang, dokter. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya terdengar jelas ya, Tante Dian ya. Terdengar jelas, dokter. Selamat siang semua para peserta yang hadir di acara webinar hari ini ya. Dokter, dan halo juga untuk panitia dan teman-teman terapis NewMu Child Development Center yang sama-sama bergabung dalam Zoom Room siang hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan mengingatkan kembali beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta webinar. Yang pertama, mikrofon peserta akan dinonaktifkan selama pembicara penyampaian materi. Kemudian dimohon kepada para peserta yang nama Zoom-nya belum sesuai dengan nama yang dipakai saat pendaftaran, silahkan diganti. Kemudian mohon untuk tidak mendokumentasikan video berupa merekam atau men-capture video yang nantinya akan ditampilkan oleh pemateri untuk menjaga kenyamanan pasien. Kemudian jika peserta ingin mengajukan pertanyaan, berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertanyaan diajukan melalui Q&A Zoom atau room chat dengan format tanya, TANYA, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara singkat. Kemudian panitia berhak memilih pertanyaan yang akan disampaikan oleh pembicara. Jika terdapat tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak, panitia berhak menghentikan kegiatan ini secara sepihak atau mengeluarkan peserta ketika webinar berlangsung. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan profil dokter terlebih dahulu. Dr. Aditya Putra Pratama, SPA MSc, lahir merupakan seorang dokter spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Sumber Kasih Cirebon dan Rumah Sakit Linggarjati Kuningan. Dr. Aditya Putra Pratama menamatkan pendidikan dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga bergabung dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau ID dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDI, yang dapat memberikan pelayanan konsultasi seputar tumbuh kembang anak. Nah, pada hari ini, Dr. Adit akan menyampaikan materi terkait what parents should know, medical and psychotherapy perspective. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Adit untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih moderator Tante Dian yang telah membuka acara hari ini, dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita bisa sama-sama menyimak ya dan mempelajari lebih dalam lagi tentang Down syndrome. NewMu dalam hal ini sebagai bagian yang mempunyai atau berperan serta membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan tumbuh kembang ya,
penanganan tumbuh kembang atau anak-anak berkebutuhan khusus, maka berkepentingan menyiapkan atau mengadakan agenda webinar ini terkait karena tanggal 21 Maret diperingati sebagai Hari World atau World Syndrome Day ya, International World Down Syndrome Day. Jadi Hari Internasional Down Syndrome ya, yang insya Allah jatuh pada besok Senin. Ya. Kenapa kita perlu membahas lebih detail berkenaan dengan Down Syndrome ini? Karena makin hari kita mendapatkan jumlah kasus yang cukup signifikan pada ada anak-anak yang periksa atau kontrol atau mendapatkan penanganan di NIU. Dan setelah saya cross check juga, ternyata tingkat prevalensi ataupun insidensi ya, atau tingkat kejadian atau angka baru anak-anak yang terdiagnosis terdeteksi sebagai Down syndrome itu juga meningkat secara nasional begitu. Sehingga penting kita harus bicarakan hal ini, dan penting pula untuk dipahami nanti pada pembahasan hari ini saya sedikit banyak akan bicara tentang kromosom dan gen. Ya. Nah, ini mungkin yang akan cukup membuat pusing nanti sedikit, tapi nggak apa-apa, karena pusingnya nanti akan lebih bermanfaat untuk kita memahami lebih baik tentang Down syndrome itu. Sebelum saya mulai acara atau presentasi saya ingin menyapa segenap orang tua yang telah hadir pada acara webinar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan mari sama-sama kita belajar, mendalami, dan menyimak dengan baik pembelajaran hari ini supaya menjadi bertambah wawasan kita tentang Down syndrome. Dan mudah-mudahan nanti ayah bunda yang hebat ini bisa juga untuk mengaplikasikan apa yang didapat pada webinar hari ini untuk bisa dilakukan di rumah bagi putra-putrinya sekalian begitu ya. Dan juga tidak kalah penting saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang lain yang juga hadir dari kalangan profesional. Ya, tadi disebutkan sekitar 50-an pendaftarnya, mudah-mudahan juga mendapatkan banyak manfaat dari apa yang saya sampaikan pada kegiatan siang hari ini. Dan tidak lupa khususnya pada tim panitia dan tim IT ya, yang telah banyak memberikan support demi terselenggaranya presentasi dan webinar hari ini. Ayah bunda hebat, Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan siang hari ini mengambil suatu judul yang saya kira kita coba akan membahas lebih komprehensif dan lebih holistik secara menyeluruh tentang Down syndrome itu. Ya, saya mengambil judul A to Z Down syndrome Back to Basic Principles. Jadi saya akan lebih bicara tentang yang sifatnya basic, yang sifatnya dasar. Definisinya, kenapa bisa terjadi Down syndrome, apa itu kromosom yang menjadi penyebab munculnya fenotype ya Down syndrome itu sendiri. Oke, kita masuk di outlines-nya. Ini adalah topik bahasan saya dari introduction-nya, epidemiologinya, faktor resiko kenapa ya orang tua pasangan suami istri itu mempunyai resiko untuk menderita, mempunyai keturunan anak-anak dengan Down syndrome. Clinical features-nya, bagaimana sih profilnya, penampilannya, terlihatnya seperti apa, itu akan kita juga bahas. Nah ini juga mungkin ini nanti untuk gene and chromosome-nya saya juga minta waktunya untuk kita bahas lebih detail sedikit. Mudah-mudahan disiapkan fokus dan atensinya sehingga ya akan lebih bisa dapat gitu ya. Karena kita bicara genetik maka tidak mungkin kalau tidak saya ulas tentang gene and chromosome-nya. Growth and development-nya, tumbuh kembangnya nanti akan kita bahas juga. Kemudian akan saya tampilkan health and welfare chart-nya, ya, pemantauan tumbuh kembangnya ke depan. Jadi tidak sebatas kita mendapatkan anak-anak dengan Down syndrome hanya selesai pada hari ini saja. Tapi mereka mempunyai masa depan yang juga harus kita jaga, kita jamin bahwa tidak hanya mereka hidup tapi tanpa makna.
Dan sesungguhnya banyak anak-anak Down syndrome juga, nanti akan kita bicarakan, mereka punya kesempatan untuk mendapatkan kegemilangan dalam hidup mereka. Kemudian nanti special topik saya akan bahas tentang behavior, karena banyak kasus yang bagi anak-anak Down syndrome yang sudah cukup besar, ternyata behaviornya itu cukup bermasalah begitu. Dan cenderung akan mengganggu potensi IQ-nya dan menyebabkan anak-anak Down syndrome akan sangat turun kemampuan intellectual quotient-nya atau kognitifnya. Treatmentnya seperti apa, bagaimana penanganannya, itu juga akan kita bahas sebagai topik terakhir yang akan saya lakukan. Nanti kita akan tutup dengan summary. Ya, slide berikutnya. Jadi pertama kali pada tahun 1866 seorang dokter, ya, physician doctor dari England, dari Inggris, dari UK, United Kingdom, namanya John Langdon Down. Dia menemukan satu phenotype, ya, yang ternyata setelah dia kumpulkan dalam beberapa anak itu mempunyai tipikal dan karakteristik yang sama secara fisik. Nah, kemudian berjalan seiring waktu, dipantau oleh Langdon Down ini, dan akhirnya dinobatkan John Langdon Down ini sebagai the father of Down syndrome, untuk menghargai dan menghormati penemuannya yang menemukan karakter tadi, dan sangat tipikal, ya, sangat jelas, sangat khas sekali, dan oleh karenanya dia dijuluki sebagai bapaknya Down syndrome. Kemudian seiring perjalanan waktu, semakin meningkatnya atau semakin baiknya teknologi kedokteran dalam hal meneliti anak-anak Down syndrome ini, maka di tahun 1959 Jerome, seorang French physician doctor, ya, yang tadi adalah dokter umum di UK, United Kingdom. Nah, ini adalah dokter umum dari seorang dokter di Prancis, ya. Dia meneliti bahwa jelas ini terbukti ada penyebab genetik pada anak-anak dengan Down syndrome. Dia temukan bahwa ada trisomi 21 yang dimana pada yang seharusnya di kromosom 21 itu hanya terdapat 2, ini menjadi 3, ya. Ada kelebihan kopi atau kelebihan copyingnya atau penggandaannya pada kromosom 21, sehingga totalnya menjadi 47 kromosom. Di tahun 2000 ternyata setelah dicek, ya, ada sekitar 329 gen, ya, pada kromosom 21 yang menyebabkan Down syndrome. Nah, nanti akan saya jelaskan apa sih gen itu, apa juga yang dimaksud dengan kromosom gitu, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini saya akan cerita kenapa kita penting untuk meningkatkan awareness kita di bidang Down syndrome ini. Dalam pengertian kita harus lebih aware, lebih peduli, lebih memberikan perhatian khusus, ya, pada anak-anak Down syndrome. Karena di sini kita bisa saksikan data itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa kita tutup-tutupi. Makin hari, makin ke sini, makin meningkat. Ini data yang saya ambil di tahun 2021 kemarin, ya. Ini untuk insidennya itu satu bayi lahir dari 399 lahir bayi hidup, itu pasti satunya ada yang Down syndrome. Jadi kalau dihitung 300-an kelahiran, pasti satu itu ada Down syndrome. Dan ternyata di tahun 2021 kemarin, ada penelitian yang menyebutkan semakin besar usia atau semakin tua usia mother age, ya, usia ibunya, itu akan semakin meningkatkan resiko. Di sini kita lihat kalau dia usianya 15 sampai 29 tahun itu 1:1500. Tapi ketika sudah 45 tahun 1:50. Jadi kemungkinannya dengan ibu-ibu yang usianya di atas 45 tahun, kalau dia mengandung, itu pasti dari 50 kehamilan, ya, ibu-ibu tersebut satu dengan anak berpotensi mengalami Down syndrome. Di Indonesia ternyata juga sama. Di sini ada saya nukilkan, ya, riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kita. Bagaimana kita bisa lihat dari tahun per tahun, dari 2010, 2013 hanya naik 0,11%, tapi di 2018 naiknya cukup banyak, hampir 2 kali lipat, yaitu 0,21%. Artinya ini, ya, dengan anak dengan usia 2-5 tahun setelah disurvei, banyak sekali peningkatan yang cukup signifikan anak-anak yang dengan Down syndrome tersebut. Dan untuk data internal kami di New Mutual Development Center, dari 2020 kami mengambil data sampai di tahun ini 2022 itu ada 11 anak.
dan cukup besar ini kasusnya. Dan kita kemudian mengkapitasi di antara 11 anak tersebut 8 perempuan dan 3 laki-laki begitu. Oke, slide berikutnya. Apa saja faktor risiko? Tadi saya sudah sebutkan ya, advanced maternal age, di mana ibu dengan usianya semakin tua, kemudian dia mungkin menikahnya dengan usia yang tua, dan kemudian mendapatkan titipan rezeki dari Allah, memberikan kehamilan di situ, maka ketika usianya makin tua jelas akan terjadi maternal egg problem ya. Jadi biasanya ovum atau sel indung telur ibunya memang semakin tua usia ibu tidak lagi prima kondisinya. Di sini kita dapatkan gangguan maternal age atau egg-nya atau ovum atau indung telurnya itu telurnya ya, ovumnya itu ketika usia makin tua maka meningkatkan resiko ada kerusakan sekitar hampir 90%. Ya, kedua, pada anak-anak yang lahir dengan Down syndrome, kemudian ibunya kemudian mengandung lagi pada anak yang kedua misalnya atau yang ketiga, maka potensi resiko untuk anak berikutnya juga tinggi ya untuk menyandang status sebagai Down syndrome. Faktor-faktor lingkungan ya, alkohol, nikotin, dan saya kira untuk alkohol ini saya agak sedikit bicara panjang. Kalau dulu kalangan ibu-ibu dan wanita kita tabu ya untuk alkohol dan nikotin ini, terutama nikotin ya, karena nikotin dan alkohol ini memang teman setia. Kalau orang sudah merokok biasanya nanti akan terjerumus juga untuk dia coba-coba untuk mengkonsumsi minuman keras yang beralkohol. Dan saya melihat fenomena di belakangan hari ini ya, suatu lifestyle atau suatu gaya hidup bagi para wanita karir di kota-kota besar menjadi sesuatu yang lumrah dan mungkin memang sudah gaya hidup dan lifestyle juga mereka merokok. Ya. Nah, ini saya mendapatkan fenomena ini cukup memprihatinkan dan tentu saja ya ketika seorang wanita yang dia nanti akan menjadi calon ibu ketika dia mengandung dan kita tahu nikotin sendiri itu sangat berbahaya sebagai bagian beracun pada suatu rokok, maka akan berpotensi dia akan ketika hamil akan menjadi menyandang anaknya sebagai anak Down syndrome walaupun usia ibunya masih muda begitu. Kemudian obat-obatan, nah di sini ada saya sebutkan ada kontrasepsi oral ya, kemudian terapi hormon, ada mendapatkan terapi sinar, terapi radiasi, atau ada ya berupaya untuk belum dapat keturunan, kemudian mengupayakan untuk bisa dapat obat penyubur, ini juga berisiko ya untuk menjadi salah satu faktor menyebabkan anak Down syndrome ketika lahir. Toxic waste ya, ini bahan-bahan toksik, infeksi. Nah, ini juga infeksi. Kebanyakan yang paling banyak sekali berperan adalah TORCH, yaitu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus dan herpes simplex virus. Itu juga meningkatkan resiko untuk seorang ibu ketika hamil akan menjadi anaknya lahir dengan keadaan Down syndrome. Slide berikutnya. Ya, kita sudah familiar saya kira dari yang para dokter, para tenaga kesehatan, bidan khususnya mungkin ya saat membantu persalinan, bahkan para orang tua sekarang juga sudah tahu ya. Ketika ketemu dengan wajah-wajah yang saya tampilkan dalam slide saya ini, mereka sudah bisa menduga bahwa inilah anak dengan Down syndrome ya, khas sekali ya. Di sini wajahnya ada flattened nose, hidungnya pipi ya, upward slanting eyes ya, ada lekukan pada garis matanya, telinganya kecil, hidungnya mulutnya kecil tapi lidahnya besar, dan itu sering kita temukan ada protuberantria tongue ya, lidahnya sampai menjulur keluar ya, karena rongga mulutnya pada anak-anak Down syndrome itu sangat kecil ya, sangat kecil tapi lidahnya besar, akibatnya tidak cukup ruang bagi lidah itu untuk berada di dalam oral motor kafumnya atau rongga oral motornya, sehingga lidahnya kemudian menjadi keluar ya. Kemudian kalau kita buka telapak tangannya ada simian line atau single crease in the palm of the hand ya, ada juga white spots on the color parts of the eye, jadi kadang ada titik putih ya di daerah bagian salah satu matanya.
Dan kita temukan juga ada decreased muscle tone at birth, atau kalau dalam istilah kedokteran disebut hypotonia. Ya, excess skin at the nape of the neck, kadang juga ada bonggol ya. Nanti akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Di sini di gambar sebelah kanan organ-organ yang terkena, nanti akan saya jelaskan lebih spesifik lagi pada slide berikutnya. Slide berikutnya, next. Ya, ini ya. Jadi kita akan temukan pada anak-anak dengan Down syndrome ya gambaran-gambaran ini. Ya, ini saya ambil dari Ministry of Health New Zealand tahun 2001 yang masih relevan kita pakai sampai hari ini. Ya, ini adalah persentase yang sering muncul. Ya, persentase yang sering muncul kita akan bisa temukan pada anak-anak dengan lahir dalam keadaan mereka Down syndrome. Hypotonia tadi ya, kepleh-kepleh gitu ya. Jadi ototnya lemah, ya, nggak mampu untuk digerakkan otot lehernya dengan baik. Jadi dia terkulai begitu. Pure motor reflex ya, khususnya nanti untuk sucking reflex ya. Makanya kita tidak heran anak-anak Down syndrome akan sangat sulit sekali menetek pada ibunya karena kemampuan motoriknya untuk dia sucking, untuk menghisap puting ibunya tidak baik. Akibatnya sangat kita temukan kemampuan growth-nya, perkembangannya, khususnya berat badannya pun terganggu. Hyperflexibility of joints ya, jadi sendi-sendinya tuh bisa ditekuk-tekuk ya, saking fleksibelnya ya. Nanti ada gambar fotonya akan saya tampilkan. Excess skin on back of neck nanti juga ada, dan seterusnya ya. Unusual shaped ears, dysplasia of pelvis. Nah ini baru kemarin saya mendapatkan anak yang periksa ke saya di ruang praktek saya dengan Down syndrome. Ibunya bertanya, "Dok, ini kok ketika saya tidurkan anak saya kok kayaknya kakinya kok ngangkang begini ya. Kenapa, Dok?" Nah, ini ya yang kita juga harus waspada, kemungkinan dysplasia of pelvisnya. Ya, dysplasia of mid palang of fifth finger itu juga sangat mungkin. Jadi jari di tengahnya dengan jari kelimanya itu renggang ya, dysplasia. Single transfer palmar crease tadi yang saya sudah katakan, ada yang disebut simian line. Jadi garis lurus di telapak tangannya. Slide. Nah, ini adalah hipotonia. Jadi lahir bayi ya, itu lemah, lunglai seperti itu, tidak punya kekuatan untuk mengangkat kepalanya sedikit pun, ya, kakinya juga terjuntai lemah, ya, lengannya juga ya dalam keadaan ekstensi yang harusnya semi fleksi. Ini kita lihat ya seperti itu. Jadi saking lemahnya ototnya ya, hanya terkulai seperti itu. Bayi baru lahir, neonatus baru lahir, harusnya dia sudah mampu untuk mengangkat sedikit kepala otot lehernya, sehingga tidak lemah dan tidak lunglai seperti ini. Hyperflexibility itu kita bisa lihat ya, mungkin kalau jari kita digitukan patah ya. Ini bisa kita saksikan anak-anak dengan Down syndrome sampai ditekuk mendekati dari punggung tangannya itu masih bisa nyentuh begitu. Nah, ini tidak hanya pada tangan ya, pada kaki pun demikian, saking fleksibelnya otot jointnya, sendi-sendinya tadi. Slide. Gambar ini kita juga bisa lihat itu di belakang di lehernya bagaimana excess skin on neck ya. Kita bisa saksikan banyak tumpukan daging yang gelambir ya, kalau bahasa Indonesianya gelambir, apa bahasa Jawa itu ya, gelambir di belakangnya itu ya. Dan ini face profile-nya kita bisa sama saksikan itu slanted eyes, jadi matanya atau goresan dari matanya itu seperti halnya mongoloid ya, seperti untuk kasus ras dari Tionghoa gitu ya. Epicanchic fold-nya kita lihat ya. Kemudian flattened nose, flat bridge nose ya. Jadi seperti ada bridge, jadi kayak ada jembatan itu antara kedua matanya yang menghubungkan, dan saking datarnya, tidak sama sekali kita seakan-akan melihat tidak ada tulangnya di situ. Ya, dan forward lower lip ya, kita sama-sama saksikan di sini lidahnya sering menjulur keluar ya. Kenapa? Lidahnya itu besar tapi kafum oralnya atau rongga mulutnya kecil, sehingga termasuk juga mulutnya juga kecil, akibatnya ada reaksi atau respon di mana lidahnya sering dijulurkan keluar. Slide berikutnya. Nah, ini kita akan bicara gen and kromosom. Saya sedikit akan mengangkat permasalahan atau pembicaraan ini supaya
agak sedikit lebih melek, khususnya bagi orang tua, ayah bunda hebat yang setia dan menjadi hal yang di New sering sekali mengikuti webinar dan update tentang ilmu-ilmu yang ada di New gitu ya. Ini akan saya bahas sedikit, khususnya bagi ayah bunda hebat yang saat ini juga dengan dititipi oleh Gusti Allah dengan anak-anak Down syndrome, jadi bisa terbuka ya pemikirannya, wacananya, wawasannya, inspiringnya tentang Down syndrome. Maka akan saya bahas tentang gene and chromosome. Oke, slide. Kita di manusia itu ada 22 kromosom, dan tergantung kalau dia laki-laki maka 22 kromosom itu ditambah dengan kromosom seks ya, yang kalau laki-laki disebut kromosom XY. Jadi ada 23. Kalau digandakan kita mempunyai 46 kromosom. Ini gambar yang di depan Bapak Ibu dan ayah bunda hebat sekalian, ini adalah saya ambil tentang kromosomnya ya. Nah, ini adalah di sebelah kiri gambaran kromosom yang normal, itu seperti ini. Tapi ketika lahir seorang anak Down syndrome dan dilakukan pengecekan karyotypingnya untuk mengecek kromosomnya, kita lihat itu saya lakukan di bundar, itu ada kromosom 21 yang tadinya kalau kita lihat di normal kromosom hanya 2, itu ternyata di kromosom 21 itu menjadi 21. Inilah kenapa disebut sebagai trisomi. Tri itu 3, somi itu badan. Jadi di kromosomnya dianggap sebagai badan suatu kromosom yang dimana kromosomnya menjadi 3. Jadi disebut trisomi 21. Ya, slide berikutnya. Ada beberapa mekanisme, nanti akan saya ceritakan mengapa terbentuk menjadi trisomi 21. Tapi sebelum kita bicara apa itu kromosom, saya harus bicara dulu ya. Tubuh kita itu selalu, kita masih ingat ya, selalu ada sel di tubuh kita. Ada ribuan jutaan sel, miliaran triliunan sel di tubuh kita. Ya. Kemudian dari masing-masing sel itu kita akan sel itu mempunyai nukleus atau inti. Nah, inti ini ketika kemudian di karyotyping dipecah lagi, itu makanya muncul yang disebut kromosom. Di tengah namanya sentromer dan kemudian di ujung-ujungnya namanya telomer. Nah, di telomer inilah kita mempunyai materi genetik yang kalau kemudian kita menikah dan kemudian kita punya keturunan, inilah yang akan diwariskan kepada anak kita, namanya DNA. Ya. DNA inilah yang kemudian nanti dipotong lagi ada gene ya. Nah, itu gennya itu yang bagian kecilnya tadi ya, ada 3 potongan tadi itu disebut gene. Nah, maka ketika kemudian dilakukan pengecekan gen tadi, gen-gen tadi, ternyata di trisomi 21, di kromosom 21 itu pada mereka yang mengalami trisomi 21 itu ada 329 gen yang bertanggung jawab yang itu membentuk terjadinya trisomi 21 atau Down syndrome. Next. Nah, tipe pertama adalah tipe mosaik. Nah, di sini saya ada mengambil satu gambar di sebelah kanan saya, kanan bawah, coba kita lihat. Jadi normalnya adalah pada tipe yang mosaik ini ya sama-sama dia akan melakukan pemisahan ya pada fase-fase di situ ya, ada 3 ya. Kemudian dia dipisah. Nah, pada anak-anak yang tipe mosaik di sel-sel tubuhnya ada yang tetap kromosomnya tetap 21 pada beberapa organ tertentu. Jadi misalkan begini, ketika dicek kromosom di ginjalnya itu ada yang tetap 21-nya 2 ya, haploid diploid. Tapi kemudian kadang di kromosom livernya dicek jadinya triploid, menjadi trisomi 21. Sehingga ketika dilakukan pengecekan pada tipe mosaik ini tidak semuanya trisomi 21. Kadang dia masih bisa yang disebut diploid tadi. Masih bisa disebut diploid yang hanya 2 saja. Sehingga mengandung 46 kromosom. Nah, sehingga pada mosaik ini susunannya tidak murni semuanya menjadi trisomi. Karena juga ada yang di beberapa organnya itu juga mengandung diploid dari
kromosom 21-nya ya. Jadi dipahami kalau nanti ada tipe lain yang semuanya itu betul-betul mau di bagian organ manapun dia akan tetap menjadi trisomi, tidak ada yang diploid ya. Tetap 3 kromosom 21-nya. Jadi mau dicek di organ manapun kromosom di 21 itu kromosomnya adalah 3. Tapi pada yang mosaik di beberapa organ tertentu ketika dicek tidak 3 komponen kromosomnya tapi 2 gitu. Nah itu maka kenapa dikatakan mosaik. Ya, diperkirakan kita mendapatkan laporan dari beberapa penelitian anak-anak Down syndrome yang tipe mosaik itu memang sangat kecil sekali. Dominannya memang 21 trisomi itu hampir sekitar 80-90% lebih. Nah, sisanya itu ada yang nanti mosaik ini. Itu hanya 1-2% saja. Kenapa bisa terjadi perbedaan dengan yang konvensional Down syndrome? Konvensional Down syndrome itu yang semuanya adalah trisomi 21 itu karena dia terjadi setelah fertilisasi, setelah pembuahan. Ya, sedangkan yang trisomi 21 yang full semuanya mengalami 3 komponennya tadi, kromosom 21-nya. Nah, ini ternyata terjadi sebelum fertilisasi. Jadi, ternyata dicek tadi sel telur atau ovum dari ibunya itu tidak baik kondisinya. Sudah tidak prima, sudah ada kerusakan di situ. Sehingga untuk terjadi membentuk kromosom 21-nya lebih mudah dibandingkan pada kasus ini di mana kromosom atau ovum sel ibunya masih bagus sel telurnya, sehingga terjadinya juga sangat kecil sekali kemungkinan mengalami kromosom 21-nya itu mengalami trisomi. Ya, jadi some cells having extra chromosome and some cell are normal. Ya, jadi beberapa sel lain dia kromosomnya 21 3 ya, trisomi, beberapa yang lain hanya diploid saja. Not inherited, jadi tidak diturunkan. Ya, biasanya ini kasusnya tidak jadi ketika dia punya anak nanti biasanya anaknya tidak terjadi Down syndrome. Nah, ini saya ambilkan contoh ada foto potongan kepingan foto yang saya tampilkan di slide ini juga di kiri atas itu terlihat ini anak Down syndrome tapi sangat tidak keciri sekali ya profil Down syndrome-nya. Ya, masih hampir seperti gadis biasa. Tapi kalau kita cermati, kita lihat dari tanda-tanda yang ada, memang ada sedikit tanda-tanda profil dari Down syndrome di wajahnya, tapi sangat minimal, jadi tidak khas. Maka mosaik Down syndrome ini, Down syndrome yang tidak khas, karakternya berbeda cukup jauh dengan yang konvensional Down syndrome atau Down syndrome yang biasa kita temukan sehari-hari kalau kita menemukan anak-anak dengan Down syndrome. Dan biasanya yang tipe mosaik ini juga kemampuan kecerdasannya jauh lebih baik ya dibandingkan pada anak-anak Down syndrome pada umumnya. Oke, slide berikutnya. Nah, pada yang translokasi ya, ini terjadi sebelum fertilisasi ya. Nah, ini lebih besar nih kemungkinan yang 4% pada anak-anak yang lahir dengan tipe translokasi. Apa bedanya? Ini ya, kalau kita perhatikan di situ ada di gambar sebelah kiri ada beberapa tipe translokasi. Ada yang Robertsonian translocation, ada yang carrier of balance Robertsonian translocation, dan ada yang affected individual. Affected individual ini hanya individu-individu tertentu saja, tidak merupakan suatu offspring gitu. Ya, tidak menyebar kepada keseluruhan genetik. Nah, ini kita perhatikan Robertsonian translocation ini adalah di mana translokasinya itu bukan terjadi sama-sama pada kasus yang 21, tapi dia bisa mendapatkan translokasi dari kromosom 14. Ya. Nah, ini contohnya di bawah itu ketika dia mengalami translokasi Robertsonian, kromosom 21-nya mendapatkan tambahan kromosom lagi 1 sehingga menjadi 3 itu dari kromosom 14. Nah, kalau dia balance, itu seperti kita perhatikan yang di tabel yang di tengah itu dia seimbang ya antara kromosomnya dan 21-nya sama kromosom 14-nya. Nah, kalau yang terakhir affected individual itu cenderung unbalance ya. Maka kemudian biasanya agak ada perbedaan dan ini tentunya tidak sebanyak yang balance Robertsonian translocation. Bagaimana profilnya? Profilnya ini cenderung hampir sedikit menyerupai
pada Down syndrome yang konvensional. Hampir mirip sebenarnya. Berbeda dengan tadi yang mosaik, cenderung lebih banyak tidak terlihat secara jelas bahwa dia adalah dengan Down syndrome. Slide berikutnya. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling banyak. Ya. Dan ini yang saya selalu katakan sebagai Down syndrome yang konvensional. Yang artinya kalau kita ketemu di mana-mana, kita akan lihat sama persis. Saya memberikan konseling kepada setiap orang tua bahwa Down syndrome ini ibarat kembar sedunia. Mau dimanapun dia ada, muka dan wajahnya mirip. Dan bahkan pernah saya melakukan konseling kepada orang tua. Saya ambil gambar Down syndrome dari Google Engine, Google Search gitu ya. Kemudian saya tunjukkan foto Down syndrome itu ke ibunya, karena ibunya nggak tahu nih kalau bawa anaknya dengan Down syndrome. Ibunya kaget, loh dokter kapan foto anak saya dok? Saya perasaan tidak lihat dokter foto anak saya, kok dokter tahu ya ini ada foto anak saya di sini. Nah jadi ibunya terkaget-kaget ya. Padahal ya kalau kita searching di Google, waduh banyak sekali itu foto-foto anak-anak dengan Down syndrome. Nah, jadi kembar sedunia, mau lahir di Eropa, mau lahirnya di Amerika dengan orang tua dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, semuanya itu akan terjadi wajah yang mirip. Nah, yang disebut sebagai slide sebelumnya tadi, slide sebelumnya, ya tolong jangan dipindah sebelum saya instruksikan ya. Tadi slide selanjutnya, ya tolong jangan dipindah karena nanti akan mengacaukan apa yang saya sampaikan. Nah, pada yang tipe ini adalah non-disjunction, tipe yang paling banyak, yaitu 95% dari kasus. Ya, maka kenapa tipe inilah yang disebut sebagai tipe konvensional. Dan ini sifatnya offspring. Offspring itu artinya dia akan diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi ketika dia nanti pada hamil kedua, ketiga, dan seterusnya, di mana kakaknya menderita sebagai penyandang Down syndrome, maka dia adik-adiknya sangat berpotensi. Kalau sifatnya Down disjunction ini, dia akan muncul pada anak-anak berikutnya dengan Down syndrome. Nah, ini kita lihat di gambar di bawah, normal division. Jadi kalau anak-anak yang normal itu selnya melakukan meiosis dan mitotik itu seperti ini, berpecah seperti ini, masih dalam keadaan normal. Tapi ketika pada non-disjunction yang Down syndrome, kita perhatikan sama-sama, itu di pemecahannya menjadi tidak balance, tidak seimbang. Di mana pada bagian yang di tengah itu ada yang kosong. Ya, di mana kita bisa saksikan di konteksnya yang di mana di yang satunya itu ya jadi 3 ya mengalami trisomi seperti itu. Inilah yang disebut non disjunction, dia tidak membelah secara sempurna yang berakibat pada satu sel telur dia mengalami kondisi trisomi itu dibandingkan sel telur yang lainnya. Nah, dan ini terjadi sebelum fertilisasi, sebelum pembuahan, di mana sperma atau egg-nya atau indung telurnya atau ovumnya itu tidak bagus, sehingga sudah mengalami ketidakprimaan dalam atau ketidaksempurnaan dalam spermanya ataupun sel telurnya. Slide berikutnya. Nah, inilah yang disebut kita bedakan ya antara trisomi 21 yang non disjunction ya, itu kita lihat ketika makin ke kiri persentasenya makin tinggi, ketika makin ke kanan persentasenya makin sedikit, apalagi mosaik tadi hanya 1%, di mana yang translokasi itu sekitar 4%. Ya, nah kita perhatikan sama-sama di sini sangat berbeda yang disebut translokasi sama non disjunction dan sama mosaik ya. Kita perhatikan di sini antara translokasi kondisinya hanya sedikit sekali sekitar 40%, tapi ketika kita perhatikan yang sebelah kanan ya hanya 1%. Artinya untuk yang tipe mosaik secara pembelahan itu hampir mirip pada anak-anak yang dengan pembelahan yang normal ya, dengan lahir yang sangat mungkin dia normal nantinya. Slide berikutnya. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan, lanjut. Jadi bagaimana sih tumbuh kembangnya pada anak-anak dengan Down syndrome? Ya, slide berikutnya. Di sini kita bisa melihat hampir secara umumnya anak-anak Down syndrome itu mengalami keterlambatan dalam semua hal. Ya, dibandingkan yang typical development.
dibandingkan anak-anak dengan perkembangan yang normal. Dari smilingnya ya, pada anak yang tanpa Down syndrome 1 bulan itu sudah smiling ya, tapi pada yang Down syndrome itu baru 2 bulan. Pada beberapa kasus saya sebagai praktisi di poli ya, di tempat periksa itu bahkan baru menemukan anak Down syndrome kadang baru senyum di usia 3 dan sampai 4 bulan. Ya, pada anak normal yang bukan Down syndrome 5 bulan sudah rolling over, pada anak Down syndrome 8 bulan baru guling-guling. Ya, baru bisa duduk di 10 bulan pada anak yang bukan Down syndrome ya, 6 sampai 7 bulan sudah bisa duduk mandiri dan seterusnya. Self help skill-nya juga tidak juga tentunya tertinggal ya. Ya, finger feeding-nya baru 12 bulan pada anak-anak yang typical development yang bukan Down syndrome 8 bulan. Ya, using spoon and fork-nya menggunakan sendok dan garpu baru bisa di 20 bulan. Padahal anak-anak yang typical development di 13 bulan sudah bisa. Terus seperti itu ya, toilet trainingnya juga terlambat, ya pakai dan buka baju juga terlambat, mengancingnya juga, buka tutup kancingnya juga terlambat. Jadi kita bisa saksikan bagaimana perkembangan anak-anak dengan Down syndrome ini jelas-jelas hampir di semua areanya juga terlambat. Slide berikutnya. Nah, bagaimana pertumbuhannya? Jelas sangat lambat. Maka kenapa nanti akan saya sampaikan juga di slide ini, ada grafiknya juga berbeda dibandingkan grafik yang bukan Down syndrome. Ya, dan cenderung anak-anak dengan Down syndrome itu mengalami excessive weight gain, ya, obesitas, tapi tidak diiringi dengan perkembangan lingkar kepala yang bagus, sehingga kita bisa saksikan mereka gemuk, obesitas, tapi kepalanya kecil atau yang disebut mikrosefal. Slide berikutnya. Nah, ini grafiknya kita bandingkan, apa kita lihat juga sangat berbeda ya. Di mana tadi perkembangannya juga berbeda, maka pertumbuhannya juga tentu berbeda ya. Di mana pada anak-anak dengan Down syndrome di usia 4 bulan kadang masih seperti halnya pada anak bukan Down syndrome gitu. Pada usianya yang 2 bulan begitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini problemnya yang sering kita temukan, ada gangguan pendengaran ya. Kadang sering sekali kalau bahasa kita disebut kopoken ya, jadi keluar cairan di telinganya, juga sering kita temukan 50-70% ya. Ya, ada gangguan kataraknya, ada gangguan jantung ya. Baru beberapa hari lalu saya menangani anak dengan Down syndrome juga dengan gangguan jantung ya, dan juga ada yang kemudian dengan satu dan lain hal karena berat sekali gangguan jantungnya, akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam usia sekitar 6 sampai 7 bulan. Dan gangguan pada saat tidur, maka sering keluhan orang tua itu kalau datang ke dokter itu grok-groknya nggak sembuh-sembuh. Ya, sering sekali, bahkan kadang usia setahun saja masih sering dikeluhkan orang tua dengan anak Down syndrome-nya itu dengan grok-grok gitu. Ada thyroid dysfunction ya, sering sekali kita temukan kebersamaan antara anak Down syndrome dengan congenital hypothyroidism ya, gastrointestinal tract anomalies ya, ini juga sering kita temukan. Ada hip abnormalities tadi yang saya sampaikan ya, ada displasia itu jadi kayak agak bengkang begitu ya. Ada kejang juga. Saya juga pernah menemukan satu kasus anak Down syndrome yang mengalami leukemia atau kanker sel darah putih. Ada gangguan psikiatrik, anak-anak Down syndrome mudah sekali mengalami schizophrenia atau pikiran atau kejiwaan yang terbelah, dan pada usia di atas 35 tahun akan rentan sekali menderita Alzheimer atau kepikunan. Terus lanjut slide. Nah, bagaimana tadi saya sudah disebutkan bahwa hypotonia itu akan menjadi gambaran untuk yang terganggu pada perkembangan motoriknya. Ya, improve, tapi dia akan membaik seiring usianya makin nambah. Ada gangguan kalau dia hipotonia dengan joint laxity ya, dengan tadi ya, sendi-sendinya sangat elastis tadi ya, ini kita akan saksikan anak-anak Down syndrome mengalami keterlambatan motoriknya dan tentu mudah sekali dislokasi itu sendinya. Dan kita sama-sama bisa juga lihat anak-anak Down syndrome itu poor coordination ya, koordinasinya jelek sekali. Ketika dia memegang barang dia sering terjatuh, kemudian ketika berjalan sering bumping, nabrak sana nabrak sini, pleset dan seterusnya. Dan kita juga lihat bagaimana cognitive development-nya itu juga sangat sekali kurang ya. Jadi beberapa penelitian menyebutkan mild to severe IQ impairment ya. Dari yang ringan sampai berat ya IQ-nya. Jadi IQ-nya di bawah rata-rata
ya, gangguan IQ-nya dengan disabilitas intelektual di bawah rata-rata, tergantung dari sisi juga bagaimana genetiknya. Tadi mungkin saya sebutkan kalau yang mosaik bisa saja dia hanya mild atau bahkan masih dalam kategori IQ-nya rentangnya normal. Tapi ketika yang sudah non-disjunction yang atau konvensional tadi, IQ-nya bisa di bawah rata-rata, bisa sedang sampai berat disabilitas intelektualnya. Pada usia dewasa, ya, ketika dilakukan tes IQ, mental age-nya juga rata-rata antara 1 sampai 9 tahun, ya. Dan di sini diambil min-nya rata-ratanya 5,5 tahun, ya. Jadi ada juga, dan kita di penelitian ini menyebutkan di usia dewasa ketika dites IQ, ya mental age-nya atau usia mentalnya itu masih di usia ya 5 sampai 6 tahun begitu. Slide berikutnya. Bagaimana bahasa dan komunikasinya? Jelas speech delay, ya. Itu sering saya juga temukan dalam klinik bagaimana anak Down syndrome sampai saat ini pun masih diterapi juga di NIU dengan speech delay-nya. Ya, gangguan auditorinya dia sangat rendah sehingga akhirnya mengandalkan kemampuan visualnya. Tapi perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan makhluknya dengan serba semua kurang, ya. Ternyata pada anak-anak Down syndrome itu social ability-nya bagus sekali. Ya, mereka mempunyai empati yang luar biasa, mereka bisa merasakan kesedihan kita, dan bahkan mereka bisa memberikan penghiburan kepada kita ketika kita sedih dalam keadaan mungkin dalam sedih dan seterusnya. Inilah keistimewaan yang harus kita juga kembangkan pada anak-anak dengan Down syndrome. Jadi kemampuan sosial mereka bagus sekali. Ya, bahkan ini mungkin salah satu yang sangat menonjol pada anak-anak dengan Down syndrome. Bagaimana imunitasnya, daya tahan tubuhnya? Ya, sangat mudah mengalami recurrent infection, infeksi yang berulang. Ya, pilek nggak sembuh-sembuh, keluar cairan dari telinga, ya matanya belekan nggak sembuh-sembuh tapi merah, ada gangguan giginya. Kenapa giginya bisa terganggu? Tadi kafum oralnya kecil, tapi lidahnya besar, akibatnya giginya juga terganggu, hipersalivasi. Tidak heran kita temukan juga anak-anak dengan Down syndrome itu sering ngeces, gitu ya, sering drooling, ya, dan mudah berisiko untuk gangguan autoimun disease dan juga malignansi tadi yang saya sebutkan sebagai penderita leukemia tadi. Lanjut. Bagaimana dengan, ya, slide berikutnya. Halo. Mohon slide berikutnya. Ya. Bagaimana dengan makan dan nutrisinya? Akibat hipotonia tadi dan protuberant tongue-nya tadi, lidahnya julur-julur keluar begitu, itu take longer unlatching problem, akan susah dalam hal perlekatan untuk menetek dalam usia-usia di lahir sampai 1 sampai 2 bulan, ya. Maka kita temukan anak-anak dengan Down syndrome ini berat badannya sulit naik karena intake-nya juga sulit sekali untuk bisa naik karena proses tadi, ya, lidahnya sering keluar, kemampuan sucking refleksnya juga rendah gitu, ya. Dan ini mengganggu sekali dysfunction oral motornya, sehingga pada usia nanti di 6 bulan yang harusnya sudah bisa babbling pada anak-anak dengan perkembangan normal, pada anak dengan Down syndrome itu masih belum, ya. Dan akibatnya speech delay-nya akan sangat sering terjadi. Nah, di sini perlu untuk penanganan speech language therapist dan atau konsultan laktasi gitu. Nah, ini juga yang terakhir, saya sering juga mendapatkan banyak keluhan dari para orang tua, anak saya kok udah 4-5 hari nggak BAB, dok, gitu. Bahkan ini terjadi pada anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun. Maka ketika kita kembalikan kepada pemahaman awal bahwa hipotoni pada otot itu tidak hanya terjadi pada hipotoni otot-otot besar, otot-otot ekstremitas, otot-otot gerak, tapi juga terjadi pada gut muskulaturnya. Otot-otot ususnya juga hipotoni, tidak punya kekuatan otot yang baik untuk absorpsi, menyerap makanan, tidak punya kekuatan otot yang baik untuk melakukan gerakan peristaltik, untuk melakukan gerakan mengatur atau mengarahkan makanan dari apa yang dimakan dari atas ke bawah untuk kita buang menjadi defekasi atau BAB begitu. Maka tidak heran, ya, anak-anak dengan Down syndrome sering sekali mengalami sembelit. Gitu. Slide berikutnya. Ini adalah protuberant tongue, ya, lidahnya menjulur terus, ya, bahkan udah usia setahun juga kadang masih sering ini lidahnya masih seperti ini. Nah, tentunya akan terjadi feeding problem, ya. Pada usia neonatus dia tidak bisa menyusui menetek yang baik. Pada usia-usia dia 6 bulan untuk mendapatkan MPASI akan sulit sekali untuk mendapatkan pengenalan dari bahan makanan yang akan kita berikan kepadanya.
Slide berikutnya. Nah, bagaimana jantung dan respiratorinya tadi ya? Ada sekitar 45%, ada VSD, ventricular septal defect, ada PDA, patent ductus arteriosus, ada ASD, atrial septal defect, ada endocardial calcium defect, ya, mudah terjadi pulmonary hipertensi, hipertensi pulmonar, di mana ini tandanya kalau kita menemukan ada hipertensi ini tapi tidak ada bisingnya, tidak ada suara jantung bising jantungnya, wah ini hati-hati, bisa jadi bahaya itu keadaan hipertensi pulmonalnya. Jadi arteria pulmonalis yang itu menjadi bagian dari jantung dan paru itu terjadi hipertensi, meningkat tensinya, sehingga tidak bisa bekerja baik, tidak bisa mendapatkan aliran darah yang baik, dan ini akan mengganggu dan menyebabkan sudden death juga, kematian mendadak dan tiba-tiba. Slide berikutnya. Nah, ini contohnya, gambarannya di mana pada anak-anak dengan Down syndrome itu 4 ini sering terjadi. Tetralogy ovalo, atrioventricular septal defect, ventricular septal defect, dan patent ductus arteriosus. Ya, arterioventricular itu kita lihat di tengahnya nggak ada sekatnya ya, antara ventricle sama atriumnya bercampur menjadi satu. Tapi kalau ventricular septal defect ya, tidak ada dinding dari ventricle-nya ya, sehingga aliran atau darah dari ventricle kanan dan kiri menjadi satu. Tetralogy ovalo juga ada ventricle defect-nya dengan overriding aorta. Nah, untuk patent ductus arteriosus yang seharusnya bayi yang normal yang lahir itu ketika sudah lahir menutup spontan, pada anak-anak dengan Down syndrome karena dia gangguan pada penutupannya itu masih bertahan dan menyebabkan gangguan yang persisten dan patennya jadi menetap di ductus arteriosusnya. Slide berikutnya. Bagaimana imunitas dan hematologinya tadi ya? Lahir dengan keadaan kemungkinan dia menderita leukemia atau juga polisitemia. Ya, polisitemia itu kadar hematokritnya tinggi di atas dari 60-65%. Dan sering sekali kita temukan akut megakardioplastik leukemia, ya, jenis leukemia yang sifatnya akut. Slide berikutnya. Nah, ini pembahasan kita akan menginjak kepada endokrinnya. Anak-anak dengan Down syndrome itu hampir 0,7% disertai dengan congenital hypothyroidism. Biasanya anak-anak dengan Down syndrome kalau saya periksa di NIUMU atau di rumah sakit itu saya selalu menganjurkan untuk diperiksa yang namanya TSH sama T4-nya, ya. Dan pada anak-anak Down syndrome itu 30 kali dia akan menderita kemungkinannya berisiko congenital hypothyroidism dibandingkan bayi-bayi lahir normal. Ya, bisa sampai satu kejadian 113 kali itu ada satu yang dia dengan congenital hypothyroidism. Tandanya adalah TSH-nya meningkat di mana T4-nya menurun. Dan anak dengan congenital hypothyroidism dan Down syndrome itu meningkatkan resiko congenital anomali. Ya, anomali ada gangguan, biasanya juga gangguan pada usus halusnya, duodenal atresia, bisa juga gangguan tadi jantungnya, di mana jantungnya terjadi mengalami kebocoran dan seterusnya. Tentunya penanganan untuk kasus dengan congenital hypothyroidism itu jauh lebih penting untuk kita tekankan, ditangani lebih dini pada anak yang dengan Down syndrome dan dia menderita congenital hypothyroidism ini. Kenapa? IQ-nya kita harapkan ketika ditangani secepat mungkin akan mampu untuk kita bisa tingkatkan kemampuan IQ-nya. Jauh lebih cepat dan lebih baik hasilnya sehingga tidak terjerumus atau terjerembab IQ-nya menjadi disabilitas intelektual yang berat begitu. Slide berikutnya. Apa hip abnormalities ya? Hip abnormalities adalah dislokasi yang sifatnya habitual, ya, ada subluxasi, ada dislokasinya yang fix ya, eventually leading to the loss of independent mobility. Ya, di sini insidennya 1-7% kejadiannya. Cukup banyak juga dan ini harus hati-hati. Bapak Ibu, ayah bunda hebat harus waspada nih kemungkinan hip abnormalities. Slide berikutnya gambarnya ini saya tunjukkan. Nah, jadi kita melihat di sini anak dengan Down syndrome itu ngangkangnya ya terlalu besar gitu, terlalu lebar gitu ya. Ini yang di sebelah kanan gambarannya seperti ini. Ya. Jadi hipotoninya, dislokasinya itu menyebabkan sering sekali kita temukan keadaan seperti ini pada anak-anak Down syndrome. Pada kasus tertentu ini memang hanya sebatas habitual saja, tapi pada keadaan tertentu yang lain ya
kita bisa lihat di sini ya, tulangnya pada yang normal hip joint itu masih menyatu ya dengan acetabulumnya dengan kaput femurnya. Tapi pada keadaan developmental dysplasia itu kita bisa saksikan bagaimana acetabulumnya itu kaput femurnya lepas dari acetabulumnya. Ya, nah ini yang makanya kenapa kemudian kelihatan seperti apa ya, ngangkang menggang gitu ya antara kakinya dengan bagian pelvisnya. Slide berikutnya. Bagaimana ketika lahir? Apa sih harus yang dilakukan untuk screeningnya? Maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus screening pendengaran. Ya, bisa kita bawa untuk dikonsultasikan ke dokter THT atau ke ahli audiologi untuk diperiksa auditory brainstem response. Ya, di sini untuk kita melihat ada nggak dari salah satu atau bahkan kedua telinganya itu sistem sarafnya rusak sudah. Jadi sudah terbawa dari lahir memang mengalami gangguan pendengaran yang berat. Bisa juga untuk penapis awal kita lakukan OAE. Ya, banyak orang tua kadang datang ke saya itu sudah bawa hasil OAE. Ya, mereka bingung, ini apa sih dok? OAE itu saya belum ngerti gitu ya. Jadi OAE ini adalah untuk mendetek fungsi koklear. Koklear itu kalau bahasa Indonesianya adalah rumah siput. Ya, nah rumah siput ini adalah fungsi yang untuk kita bisa mendengar secara organnya, bukan sarafnya. Maka di sini hanya tulisannya apakah river atau pas. Kalau river biasanya harus diulang. Dan ini bukan alat diagnosis tes ya. Sehingga kenapa kita harus ingat bahwa ketika hanya sudah mendapatkan hasil OAE itu tidak konklusif, harus dibawa diperiksa lagi lanjutannya. Bisa dengan ABR atau dengan ASSR atau Brain Evoke Response Auditory atau yang kita kenal sebagai BERA gitu ya. Slide berikutnya, setelah kita screening pendengaran maka juga harus screening penglihatannya. Kita harus ingat katarak tadi sekitar 4%, ya, ada juga strabismus atau nystagmus ya. Strabismus itu matanya juling. Nystagmus itu matanya gerak-gerak terus. Ya. Pasien sering berobat atau konsultasi ke saya nanya, ini kok anak saya kok gerak-gerak terus dok, ada nystagmus jadinya. Dia gerak-gerak terus kanan kiri matanya, bola matanya tidak berhenti gerak-gerak terus. Ya, nah ini ternyata setelah dilakukan pengecekan beberapa pasien-pasien saya ketika dicek ke dokter ahli mata khusus yang pediatrik ophthalmologist itu alhamdulillah baik semua. Hati-hati juga peningkatan dari tekanan bola matanya ya, kalau udah kasusnya dengan gangguan penglihatan begini itu akan mudah berisiko mengalami glukoma kalau terjadi peningkatan tekanan bola mata tersebut dan ini menyebabkan kebutaan permanen. Slide berikutnya. Nah, ini adalah health and welfare chart. Coba kita saksikan. Jadi ada screening dan pemantauan tidak hanya sekedar lahir. Ya, saat usia 6 bulan, 6 hari, kemudian 6 minggu, kemudian di usia 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan sampai 2 tahun. Ini hanya potongan yang sedikit. Sebenarnya sampai dewasa ada pemantauan itu yang harus kita lakukan. Apa saja yang dipantau? Ya, harus karyotyping review-nya harus dilakukan. Ini memang saya ambil di New Zealand ya. Gambar ini. Jadi sangat kompleks, sangat komplit sekali, sangat lengkap, sangat bagus. Jadi dilihat secara medical evaluation-nya, bagaimana feeding nutrition-nya, upper airway obstruction-nya gimana, spinal cord compression dan seterusnya, EKG-nya, bagaimana penglihatan pendengarannya, penglihatan dan seterusnya. Ini dilakukan pengecekan secara konsisten. Slide berikutnya. Nah, ini di bawahnya lagi ya, bagaimana kemudian disability services dan support-nya, bagaimana proses education-nya, pendidikannya dan seterusnya juga ya, school performance-nya, socialization-nya, developmental and behavior-nya itu dicek semua. Ini harusnya dilakukan dan mudah-mudahan New bisa mengadopsi ini. Jadi bagi anak-anak nanti yang mendapatkan penanganan di New dengan anak-anak Down syndrome harusnya kita bisa buat ini secara komprehensif gitu ya, sehingga bisa dipantau dengan ketat seperti itu. Slide berikutnya. Topik ini adalah topik khusus yang akan saya bicarakan karena memang terjadi real di New anak-anak dengan Down syndrome yang gangguan behaviornya dan ini bukan cukup ya, sangat mengganggu bagi orang tuanya dan siblingnya, saudara kandungnya. Jadi mereka ketika kemudian mengalami gangguan behaviornya itu sangat mengganggu dan bahkan bisa jadi self injury behavior. Ya, memukul diri sendiri, membenturkan kepalanya, kemudian memukul-mukulkan kepalanya, atau bahkan kadang juga bisa memukul orang dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah the stop and flop and text refusal.
Jadi anak-anak Down syndrome itu doesn't want to do and flops to the floor like the doll. Jadi kalau mereka diminta atau kita instruksi sesuatu, mereka nggak mau, ya, tidak mau mengerjakan, akhirnya guling-guling di lantai, seperti kayak boneka begitu. Dan yang kedua, perilaku yang muncul juga adalah bolting. Bolting itu running off, jadi kabur, melarikan diri ketika diperiksa atau ketika diminta untuk duduk dan kita mengajarkan instruksi dalam satu program, mereka nggak mau, mereka kabur, ya, menghindar. Ya, physical aggression, ya, tadi ya, bisa physical aggressionnya ini bisa self injury behavior atau self stimulation behavior, tapi jarang ya, steamingnya jarang, tapi memang ada kasusnya. Bisa memukul, bisa meludah, bisa menendang, ya, bisa kemudian dia juga melempar. Ini semua tanda-tanda yang kita temukan pada anak-anak dengan Down syndrome, ya. Ada satu anak yang kami tangani juga di New New, ya, ketika dia tidak berkenan atas program yang kita berikan, itu terapisnya diludahin itu. Ya, ini problem yang sangat serius tentunya. Slide berikutnya. Nah, jadi ini stop and flop. Jadi ketika diminta, diinstruksikan sesuatu, dia nggak mau, akhirnya udah. Ini bisa lama ya, membatu seperti ini, flopping, glosor, ya, guling-guling, glosor begini, nggak mau bergerak, ya. Dan kadang ada beberapa anak-anak saking dia nggak maunya sama sekali meronta-ronta, tantrum dan sejenisnya, akhirnya kadang tertidur dengan posisi seperti ini. Slide berikutnya. Nah, bolting, ya, dipegang, akhirnya kabur, melarikan diri, tidak mau diajarin, gitu ya. Kadang kalau di dalam ruangan sampai mukul-mukul mejanya, mukul-mukul kursi, ya, mukul tembok, ya. Ada juga kemudian memukul-mukul pintunya begitu. Ini bolting nih, lari dan nggak mau, ya, mengerjakan tugas dan program yang kita berikan. Slide lagi, lanjut. Steaming. Nah, ini juga ada flicking finger, suka memainkan jarinya, twirling a string or rubber band. Jadi ada karet gelang itu ya, sering dicepret-cepretin, ada tongue clicking. Ya, clicking terus, lidahnya dibunyi-bunyikan terus. Teeth grinding, keret itu kalau kita dengerin juga sampai ngilu tuh. Ya, hand flapping. Ya, ini muncul juga flapping seperti autistic behavior, seperti anak-anak dengan autis, tapi ini tentu jelas bukan autism ya. Pada anak yang lebih besar, kadang self-talk dan imaginary friends, dia kadang-kadang dia bicara sendiri. Aku mau main sendiri, padahal nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di situ. Kadang dia juga tidak memegang objek mainan apa benda tertentu yang dia sukai, tapi ngomong sendiri. Jadi seakan-akan dia kayak punya teman imaginary-nya gitu. Dan insistence on sameness, ya, ini kita temukan juga, ya, kalau ada anak Down syndrome datang ke klinik itu maunya jalur yang itu saja, berangkat dari rumah ke klinik. Ya, atau dengan baju yang sama. Kalau bahasa Jawanya apa? Ringgo, kering dianggo, ya. Kemarin terapi pakai bajunya Mickey Mouse, 2 hari lagi diterapi bajunya yang Mickey Mouse lagi. Tidak mau dicuci, maunya pakainya itu saja gitu. Begitu juga sameness atau rigiditas ini terjadi pada pola makan, makannya itu saja, maunya hanya brokoli saja, atau ada anak dengan Down syndrome maunya hanya mie instan saja, tidak mau yang lain. Ini ya, instances of sameness. Pola tidurnya juga rigid, tidak mau tidur, biasa tidur jam 11, ya sudah, tidur jam 11 atau jam 12 malam, sulit untuk diubah pola tidurnya. Oke, lanjut. Ya, jadi apa penanganannya? Ini harus kita ingat, anak Down syndrome itu anugerah buat orang tua, yang tidak semua orang tua diberikan kepercayaan dari Gusti Allah untuk mendapatkan titipan anak-anak dengan Down syndrome. Sehingga lifelong condition ini menjadi hal yang harus kita pertimbangkan. Karena ini titipan, tentu kita harus jaga sebaik-baiknya. Karena ini amanah, tentu kita harus tangani dengan semaksimal mungkin, dengan hati, dengan ikhlas gitu ya. Dan survives early in life. Jadi karena ini jelas genetik, sudah terlihat dari awal sejak lahir, maka pemantauan, monitoringnya harus ketat, penanganannya pun juga harus lebih baik. Ya, helpful improve physical and intellectual disability. Kenapa? Dengan kita deteksi dini lebih awal, kita akan mampu meningkatkan outcome yang lebih baik dalam bentuk gerak motoriknya, dan tentunya juga kemampuan kognitif dan kecerdasannya. Bagaimana penanganannya? Ya, harus ke dokter anak, dibuat secara kontinu kontrolnya, dipantau, dimonitor dengan ketat, bagaimana perkembangannya. Oleh dokter anak nanti akan diberikan arahan, diberikan masukan, dan penanganan yang apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda di rumah.
pediatric cardiologist, ya ahli jantung anak ini untuk menangani anak-anak Down syndrome yang tentu dia mengalami kebocoran dan gangguan pada jantungnya. Child psychologist, ya psikologi anak juga harus ya dalam bentuk parentingnya. Tidak sedikit orang tua yang anak-anaknya Down syndrome itu mereka masih dalam tahap denial, menolak, mengatakan kenapa aku yang mendapatkan anak Down syndrome bukan yang lain. Nah, ini tahapan-tahapan gini masih tahap denial begini, belum dalam tahap accepted. Nah, itu tidak akan move on jadinya. Akibatnya kita akan mengorbankan anak Down syndrome tersebut ya dalam tumbuh kembangnya, dan itu akan merugikan mereka tentunya. Speech therapist dalam gangguan feedingnya, gangguan speech delay-nya itu penting ditangani oleh terapis bicara. Occupational therapist, physical therapy, gangguan bagaimana motorik halusnya, fine motoriknya dan motorik kasarnya, ya duduk, berdiri, berjalan, berlari harus dilakukan penanganan yang komprehensif. Dan terakhir, ya bagi anak-anak dengan Down syndrome yang kemampuan kognitifnya masih bagus, itu juga harus kita siapkan sekolah buat mereka. Dan sayangnya di Indonesia pada belum siap ya, khususnya di kota Cirebon ini memang masih menjadi sesuatu yang harus kita guiding, kita encourage, ya kita endorse untuk mereka mempersiapkan sekolah yang sifatnya sekolah inklusi, tidak hanya menangani anak-anak dengan typical development atau perkembangan yang normal saja. Apa kesimpulannya? Terakhir, kesimpulan dari saya, silakan summary-nya. Ya, ini ingat, ini ada genetic causes, knowing and understanding profile and neurodevelopmental of DS-nya. Pahami dan ingat bagaimana profil tadi yang saya sudah jelaskan tentang perkembangannya, long life journey and treatments. Ini akan ya long life journey, seumur hidup. Penanganannya juga harus seumur hidup, so enjoy it. Nikmati, syukuri, ya jadikan ini sebagai bentuk pengabdian Bapak Ibu, Ayah Bunda hebat sekalian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, jadi sehingga proses rilisnya jadi lebih maksimal dan menjadi penerimaannya jadi lebih baik, sehingga anak-anak Bapak Ibu yang dengan Down syndrome jauh lebih baik perkembangannya. Early detection, early intervention, good outcome. Nah, ini perlu diingat, deteksi dini akan cepat kita bisa intervensi, outcome-nya juga jadi lebih baik. Ya, kita perlu ingat, dan banyak anak-anak dengan Down syndrome berprestasi di kancah baik nasional maupun internasional. Ya, ada yang juara renang, ada yang mempunyai kemampuan untuk mereka bermain musik dengan baik dan lain-lain. Ada yang juga mampu menghafal Quran dengan baik dan seterusnya. Jadi janganlah ini menjadikan kita sebagai orang tua sebagai bentuk kutukan. Tapi ingat bahwa apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita itu adalah sesuatu anugerah yang saya kira tidak semua orang tua diberikan kepercayaan untuk itu. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Ya, lihat di sini saya mengambil capture yang terakhir seorang anak Down syndrome dengan senyum manisnya. Dia memberikan harapan kepada kita, come on, take me to the good condition for me, ya, untuk yang terbaik buat kami bagi anak-anak dengan Down syndrome. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih dokter atas penyampaian materinya. Saya akan sedikit mengulas terkait dengan materi yang tadi dibawakan oleh dokter Adit. Pembahasan tentang A sampai Z Down syndrome yaitu kembali ke prinsip dasar, di mana tadi sebagai pengantar dokter menjelaskan bahwa Dr. John Langdon Down sebagai bapak Down syndrome. Kemudian di sini dari Dr. Jerome juga menjelaskan bahwa penyebab genetik yaitu trisomi 21 salinan ketiga kromosom 21 yaitu menjadi 47 kromosom dari total seharusnya 46. Kemudian ada 329 gen di kromosom yang menyebabkan Down syndrome itu sendiri. Kemudian tadi sudah dibahas, kita harus aware terhadap epidemiologi yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter, di mana insiden dari kelahiran bayi sendiri ada 1 dari 319 kelahiran. Dalam hal ini kehamilan di atas usia 45 tahun itu perbandingannya sangat tinggi sekali, yaitu 1 banding 50, di mana 50%-nya ini adalah berpotensi Down syndrome. Kemudian untuk di Indonesia sendiri 2-5 tahun anak-anak melalui riset kesehatan dasar tahun 2018 yaitu 0,21%,
Kemudian untuk faktor risikonya sendiri memang ini bagi usia ibu yang sudah di atas 45 tahun, di mana hampir 90% telur ibu sudah tidak prima, sehingga akan membentuk terjadinya trisomi yang 21 tadi. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu terkait dari obat-obatan, alkohol, nikotin, kemudian ada juga kontrasepsi, radiasi, dan obat kesuburan. Kemudian selain itu ada juga limbah beracun dan infeksi. Yang infeksi di sini tadi dijelaskan oleh dokter ada toxoplasma dan rubella. Nah, selain itu terkait gen dan kromosom sendiri, dokter sudah menjelaskan. Yang pertama, apa sih itu gen, kemudian kromosom. Di dalam tubuh kita ada miliaran sel yang memiliki inti sel dari inti sel tersebut dipecah yang menjadi kromosom. Kemudian ada juga DNA yang akan dipecah untuk pewarisan sifat. Di dalamnya ada gene dan di dalamnya itu yang disebut dengan kromosom. Nah, kromosom Down syndrome di sini, kromosom ke-21 yang bertanggung jawab menyebabkan Down syndrome adalah menjadi trisomi. Kemudian ada beberapa tipe dari Down syndrome sendiri. Yang pertama itu tipe mosaik. Nah, tipe mosaik ini tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena ada juga yang selain trisomi, ada juga diploid, yaitu di kromosom ke-21. Dan sangat kecil dari penelitian, hanya 1-2% saja. Kemudian terjadi perbedaan karena terjadinya setelah pembuahan. Kemudian tidak khas karena berbeda pada anak yang pada umumnya dan tidak terlihat secara jelas. Yang kedua adalah translokasi dari kromosom 14, profilnya hampir menyerupai dengan Down syndrome yang konvensional. Kemudian untuk tipe konvensional sendiri, ini biasanya akan diturunkan pada keturunan berikutnya, yaitu untuk presentasinya hampir 95%. Kemudian untuk terkait anak Down syndrome, pasti akan mengalami masalah pada tumbuh kembangnya dari berbagai aspek. Kemudian pertumbuhan rata-rata mengalami anak-anak Down syndrome itu obesitas, tetapi ada juga yang bentuk kepalanya tidak sesuai atau kecil. Nah, selain itu saya juga akan menjelaskan terkait perkembangan motoriknya, yaitu biasanya anak Down syndrome sendiri mengalami hipotonia atau ototnya lemah, di mana ada kelemahan sendi, keterampilan motorika sering tertunda, kemudian akan meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian ada juga peningkatan diskolokasi sendi. Nah, selain itu ada juga koordinasi yang buruk, dan untuk perkembangan kognitifnya sendiri, Down syndrome IQ-nya mengalami gangguan disabilitas intelektual dari ringan hingga berat. Kemudian untuk perkembangan bahasa dan komunikasi mengalami terlambat bicara, kelemahan dalam pendengaran, kemampuan sosialnya justru sangat bagus, seperti kayak bisa empati. Kemudian untuk imunitasnya itu memang ada infeksi berulang. Kemudian untuk masalah makannya juga ada dikarenakan dengan hipotonia, di mana lidah menonjol sehingga butuh waktu untuk contohnya pemberian ASI atau dalam proses menelan. Kemudian ada disfungsi oromotorik bayi, penanganannya yaitu penanganan terapis bicara, konsultasi laktasi. Selain itu juga ada masalah sembelit karena usus hipotonik otot. Selain itu juga ada masalah cacat jantung sekitar 44% yang dialami oleh anak DS, dan jika mengalami hipertensi pulmonial ini yang lebih berbahaya. Selanjutnya juga selain masalah jantung ada imunohematologi, yaitu leukemia mengatasi oblastik akut. Kemudian ada kelenjar endokrin, disarankan dengan deteksi dini dan pengobatan. Dan selain itu juga ada bimbingan dan antisipatif pemeriksaan pendengaran, yaitu melalui dokter THT atau audiolog untuk mendeteksi tuli, kemudian untuk mendeteksi disfungsi koklea. Selain itu juga screening penglihatan. Nah, terkait perilaku juga ada masalah perilaku umum pada anak Down syndrome, yaitu stop and flop, di mana ada penolakan tugas, kemudian anak Down syndrome juga sering menjatuhkan diri ke lantai seperti boneka, kemudian ada agresi fisik seperti memukul, melempar, dan menendang. Nah, selanjutnya untuk perawatan sendiri ada kondisi di mana layanan di awal kehidupan membantu meningkatkan kemampuan fisik dan intelektual. Kemudian jenis perawatannya itu dari dokter spesialis anak, dokter ahli jantung anak, psikolog anak, terapis bicara, okupasi, psikoterapi, dan sekolah inklusi. Nah, baik, sedikit terkait yang tadi saya sudah sampaikan yang materi dari dokter.
Sangat bermanfaat ya tentunya pembahasan dari Dr. Adit. Saya ingatkan kembali untuk para audiens yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung ditanyakan di kolom chat dengan format tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaannya secara singkat. Ini sudah ada yang masuk beberapa, saya akan coba bacakannya. Baik. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Rifkah Wahdania. Terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana cara treatment mendidik anak Down syndrome, terkhusus kepada anak-anak yang sudah besar atau menjelang usia sekolah? Apakah ada kemungkinan mereka bisa tumbuh dan normal dengan treatment tertentu atau bagaimana? Mungkin begitu dok, untuk pertanyaan yang pertama bisa langsung dijawab dokter, saya persilahkan. Tentunya untuk menjawab ini kita harus tahu dulu dari kemampuan mental age-nya di usia berapa gitu ya. Tadi kita sebutkan bagaimana mental age anak yang atau adult Down syndrome adult itu adult Down syndrome atau orang dewasa ya, yang Down syndrome dewasa saja ketika dites IQ-nya mental age-nya antara 5 sampai 6 tahun gitu, kemampuan mentalnya. Artinya disinilah yang penting kita harus lihat kemampuan mental age-nya yang berkorelasi dengan kemampuan IQ-nya nanti akan menentukan apakah proses kurikulum yang akan kita berikan pada anak-anak tersebut memungkinkan sesuai tahapan mental age atau usianya. Tapi pada dasarnya bukan berarti kemudian ketika anak sudah besar pun itu tidak bisa kita latih, tidak bisa kita intervensi. Setidaknya kemampuan bantu diri, kemudian kemampuan sosialisasi diri yang tadi saya sampaikan dengan anak-anak Down syndrome ini, mereka punya kemampuan sosiality yang baik, itu tetap harus diasah terus. Ya, kemampuan bantu dirinya yang itu nanti akan berkorelasi dengan quality of life-nya. Ya, apa itu quality of life? Yaitu kualitas hidupnya. Jadi tetap bukan berarti tidak bisa kita tangani, tidak bisa kita lakukan penanganan, intervensi, itu tetap harus diberikan. Khususnya adalah problem behavior tadi ya. Ya, semakin rendah kemampuan mental age-nya, kognitifnya makin rendah, maka akan semakin perilaku maladaptifnya semakin sering, semakin muncul begitu. Maka ini juga termasuk bagian yang harus kita intervensi ya. Sangat tidak adaptif gitu ya, perilaku memukul, meludah dan seterusnya tadi kalau kita tidak koreksi dan tidak kita tangani begitu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Rifkah ya. Pertanyaan selanjutnya langsung dibacakan saja ya dok. Ya. Ya, baik dok. Ini dari Ibu Desi Novita Sari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, tahap awal terapi latihan yang cocok untuk anak Down syndrome dari mulai usia berapa? Exercise yang diberikan seperti apa, Pak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa terima kasih Ibu Desi, bahwa problem tadi tidak harus menunggu anak Down syndrome besar ya. Dengan hipotonia, dengan hyperflexibility-nya, itu jelas sudah pasti ada gangguan, khususnya bayi-bayi yang baru lahir itu sudah harus ditangani dengan baik laktasinya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bagaimana protuberantia tangnya tadi, lidah yang menjulur itu, dan kemudian kemampuan sucking refleksnya juga rendah, itu juga menjadi tantangan yang berat ya untuk bagi anak dengan Down syndrome. Itu juga harus distimulasi, bukan distimulasi, intervensi bahkan. Jadi tidak usah menunggu besar. Dan bagaimana tahapan-tahapan penanganannya, maka kita harus lihat kembali bagaimana milestone tadi yang saya sebutkan. Ya, tentunya semakin besar seorang anak itu akan
bervariasi tahapan penanganannya untuk kasus dengan Down syndrome-nya gitu ya, tahapan itu. Ya, dimana kalau dia prosesnya belum bisa telentang, tengkurap, ya itu harus kita stimulasi, kita intervensi itu. Jadi untuk Down syndrome bukan stimulasi ya, tapi jenisnya intervensi, harus ditangani untuk kita berikan intervensi. Maka titip pesan saya kepada setiap orang tua untuk segera dan selalu ya berkoordinasi, berkonsultasi dengan dokter, dengan terapis ya, khususnya dalam perkembangan semua area perkembangannya gitu. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Ibu Desi. Pertanyaan selanjutnya langsung dibacakan saja ya dok. Ini dari Ibu Yes. Pertanyaannya ada 2, tapi mungkin pertanyaannya yang pertanyaan nomor 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah ada patokannya bayi Down syndrome itu naik berat badannya setiap bulan dan berapa? Mungkin seperti itu maksud pertanyaannya, dokter. Mangga dijawab, dok. Ya, jadi berat badan itu tadi sudah saya sebutkan ya, ada grafiknya, ada chartnya. Itu patokannya di situ. Sama seperti anak-anak dengan perkembangan normal, maka bayi dengan Down syndrome pun juga ada perkembangan patokannya. Dan tentunya makin besar usianya tidak sebesar atau tidak setinggi kenaikannya pada usia 1 sampai 2 bulan. Ya, maka setiap bayi-bayi dengan Down syndrome harusnya punya chartnya tadi, grafiknya itu, maka harus selalu konsultasi dengan dokter dan ahli gizi ini dalam memantau perkembangan kenaikan berat badannya. Ya, saya kira saya jawab ini, ada pertanyaan ini, saya jawab aja langsung ya. Apakah susah naiknya berat badan karena PJB atau karena DS-nya itu? Dua-duanya. Kalau ada dengan DS-nya, tadi saya sudah sampaikan, dia ada problem hipotonia, di mana hipotonia itu tidak hanya sekedar otot-otot dengan ekstremitas, otot-otot gerak, tapi otot yang dalam hal menelan, itu juga terganggu. Maka kita temukan anak-anak dengan Down syndrome gangguan juga terjadi, gangguan menelannya gitu ya. Kalau lebih-lebih kalau dia pada anak Down syndrome itu disertai dengan komorbid penyakit jantungnya ada yang bocor, tambah lagi susah naik beratnya, akan lebih sulit sekali kenaikannya itu dibandingkan anak Down syndrome tanpa kelainan gangguan oral motornya dan tanpa gangguan penyakit jantungnya. Ya, walaupun bayinya menyusui lancar. Nah, ini menyusuinya lancar ini perlu diperhatikan ya. Kadang persepsi ibu dengan persepsi yang dimaksud dengan lancar itu dengan ahlinya kan ada kadang-kadang masih belum klop gitu. Nah, ini perlu dievaluasi lagi menyusuinya lancar. Kalau memang betul menyusuinya lancar, berarti memang penyakit jantung bawaannya itu memegang peranan begitu. Tonus yang lemah itu terlihat dari umur berapa? Dari lahir tadi saya sudah sampaikan. Ceprot lahir itu sudah terlihat dia hipotonus ya. Terima kasih. Silakan Tante. Baik, terima kasih dokter. Saya lanjutkan pertanyaannya dari Bapak Edo F. Martin. Tanya, seperti apa tanda-tanda Down syndrome yang bisa terdeteksi selama masa kehamilan dan penanganan yang tepat mengenai defisit perawatan diri pada anak penderita Down syndrome hingga saat mereka dewasa? Ya, ini saya terlihat nggak videonya ya? Terlihat, dok. Terlihat ya, video saya on ya, terbuka ya? Ya, dok. Ya. Kalau dalam masa kehamilan, nah ini salah satu kekurangan kita di dunia kedokteran Indonesia adalah deteksi selama hamil itu memang belum paripurna seperti halnya di luar negeri gitu. Tapi seharusnya bisa dengan semakin canggihnya teknologi USG, sonografi, itu akan bisa terdeteksi. Sehingga saat di trimester ketiga itu sudah tahu itu ya, anak-anak dengan Down syndrome akan lebih kedetek gitu dengan sonografi yang USG yang 4 dimensi gitu ya. Penanganan yang tepat mengenai definisi perawatan diri, ya tadi saya sampaikan bahwa kalaupun dia sudah remaja, sudah sekolah, remaja, sudah dewasa muda, gitu ya, bukan berarti kita tidak bisa memberikan pembelajaran kepadanya tentang kemampuan bantu dirinya, ya. Jadi tetap mereka harus kita berikan penanganan kemampuan bantu diri yang sifatnya basic, ya, dalam mengurus dirinya sendiri, bagaimana mengurus kalau mau buang air kecil, buang air besar. Bagaimana melepas, memakai baju dan membuka dan menutup pancing,
kemudian membuka slipper ya, ketika ada jaket dengan slipper itu cara membukanya gimana, dan seterusnya. Itu semua harus dilatih dan harus dibiasakan dan diberikan intervensi kepada anak-anak dengan Down syndrome. Ya. Baik dok, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan terakhir ya dok. Ya. Dari Ayah Reda tanya, dok, apakah anak terlahir Down syndrome bisa di screening saat kehamilan? Silakan. Ya, terima kasih Ayah Reda. Ya, jadi anak yang terlahir Down syndrome bisa di screening saat kehamilan tadi ya, menjawab pertanyaan sebelumnya, itu sudah harusnya bisa. Tapi memang mungkin masih terbatas di kota-kota besar ya screening saat kehamilan itu. Dan ini memang harus kembali lagi kepada kemampuan kecanggihan teknologi juga ya dalam meneliti itu. Tapi ada yang namanya trophoblast detection gitu ya, kadang udah bisa ketahuan tuh saat umur kehamilan tertentu trophoblast di dalam sel plasentanya diambil, kemudian dicek di karyotyping, kemudian dilihat kalau memang sudah ada pembelahannya yang tidak normal tadi, apakah dia mosaism, apa kemudian non-disjunction, atau tadi ya translocation, itu udah ketahuan, biasanya akan bisa terdeteksi. Tapi sekali lagi ini di kota-kota besar dan mungkin yang jelas ada ya sepertinya di Jakarta gitu ya, mungkin di RSCM jelas bisa menghandle ini gitu. Terima kasih pertanyaannya. Baik dokter, terima kasih juga untuk jawaban dari pertanyaan audiens. Sedikit saya akan membacakan kesimpulan. Hal yang menjadi catatan penting dari pembahasan terkait anak Down syndrome sendiri diantaranya berdasarkan penyebab genetik, maka hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama mengetahui dan memahami profil dan perkembangan anak Down syndrome. Kemudian penanganan yang tepatnya sendiri terkait perawatannya, deteksi dini, intervensi dini untuk hasil yang baik dalam penanganannya. Nah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir dan kesimpulan yang saya sampaikan, maka sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar pada kali ini yang sudah dapat hadir pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut terlibat dan berdiskusi selama pemateri yaitu dokter. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk penyaji materi yang membawakan materi yang sangat bermanfaat kepada kami. Terima kasih kepada Dr. Aditya Putra Pratama SPA MSc yang telah memberikan materi yang sangat menarik. Dan jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @newmu_cdc, Facebook di New Mu Center, dan YouTube kami di New Mu Tumbuh Kembang. Nah, sebelum acara ditutup, selanjutnya ada sesi foto bersama. Peserta dipersilakan host untuk menampilkan video para peserta. Sudah? Silakan untuk para peserta untuk meng-on-cam kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih kepada dokter. Semoga materinya bermanfaat untuk kami. Dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah ikut mengikuti acara webinar hari ini. Acara saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Saya Dian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit dulu ya, Tante. Nah, jangan lupa juga untuk mengikuti webinar di tanggal 25 Maret 2022 bersama Om Edel, yaitu sebagai terapis fisioterapi di New Mu. Jangan lupa ya para peserta untuk mengikuti webinar selanjutnya. Terima kasih untuk para peserta semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.